Apa yang akan kita lakukan jika kita diminta untuk menyimpan data yang banyak dalam program kita? Misalnya, kita menyimpan nama teman-teman kita untuk data kontak. Nah, jika teman-teman rajin, biasanya kalian akan membuat datanya itu seperti ini. Itu sah-sah aja sih, tapi bagaimana jika datanya itu banyak sekali yang harus dimasukin? Pasti capek banget ya harus bikin kalimat atau kode itu terus-menerus. Maka, kita perlu sesuatu yang dinamakan dengan array. Apa itu array? Mari kita bahas di materi kali ini. Saya adalah Yuliana Salsabila dari Teknik Informatika Sore A. NIM saya 2255201032. Nah, apa itu array dan bagaimana cara menggunakannya? Array merupakan suatu struktur data yang kita gunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array itu memiliki indeks, sehingga kita akan lebih mudah untuk memprosesnya. Nah, sekarang mengapa kita harus menggunakan array? Array itu kita gunakan untuk menyimpan data-data yang kita inputkan ke dalam memori komputer kita. Jadi, jumlah datanya bisa banyak, tapi satu jenis. Menggunakan array, kita bisa menghemat banyak waktu. Array juga membantu kita untuk mengurangi ukuran seluruh dari kode yang kita buat. Contohnya, kita ingin menyimpan bilangan bulat dari 1 sampai 100. Ya, kita tidak akan dapat mengingat 100 nama variabel itu secara eksplisit. Oleh karena itu, kita dapat menyimpan data dengan mudah menggunakan array. Lalu, bagaimana cara membuat dan menggunakan array ini? Nah, jadi ada 3 langkah untuk membuat array. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel array. Yang kedua, kita membuat array-nya sesuai urutannya. Yang ketiga, kita bisa memberi nilai pada setiap elemen di dalam array. Ketiga langkah ini bisa kita kombinasikan dalam satu statement atau kita pisah. Jadi, kita bisa mendeklarasikan sekaligus membuat array-nya. Oke, langsung saja kita coba bagaimana sih cara menggunakan array dalam bahasa Java, bahasa pemrograman Java. Teman-teman, silakan perhatikan contoh berikut ini. Array yang kosong siap diisi dengan data. Pastikan mengisinya sesuai dengan tipe data yang diberikan. Kita bisa mengisi datanya seperti ini. Nah, jika kita punya string, kurung siku, nama, boboiboy, lalu kita isi dengan kurung kurawal, terus masukkan data-datanya. Selanjutnya, kita akan mengambil data dari array. Perhatikan, kalau di sini menggunakan kurung siku untuk membuat sebuah array. Dan angka 5 yang teman-teman lihat di dalam kurung siku itu adalah batas atau ukuran dari array-nya. Kalau teman-teman perhatikan, kita menggunakan atribut length untuk mengambil panjang dari array-nya. Jadi, pengulangan ini akan dilakukan sebanyak isi array-nya. Kita nggak perlu lagi menentukan pengulangan yang berhentinya di angka berapa. Seperti yang kita ketahui, array itu memiliki indeks untuk memudahkan kita mengakses datanya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil datanya dengan cara seperti ini. Nah, kira-kira dari kode berikut, outputnya apa? Ya, benar sekali teman-teman. Jadi outputnya adalah Yaya. Kenapa? Karena Yaya terletak di indeks kedua, karena indeks itu dimulai dari 0. Nah, untuk mencetak data satu persatu di dalam array itu mungkin cukup melelahkan ya, karena kita harus mengetik ulang nama-nama array beserta indeksnya. Nah, itu baru sedikit, 5 atau 10 baris. Bagaimana jika data array-nya itu sampai dengan 1000? Nah, makanya kita harus mengetik kodenya 1000 kali. Maka disitulah kita memerlukan pengulangan. Nah, sudah ya teman-teman, itu tadi adalah cara menggunakan array. Jadi, intinya array itu adalah sebuah tempat penyimpanan sekumpulan data dalam suatu tempat atau variabel. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.